Kalau Indonesia mau naruh senjata paling canggih yang pernah dimiliki TNI Angkatan Darat, kenapa nggak ditaruh di Jawa yang paling padat, paling gampang diawasi, paling dekat sama pusat komando? Kenapa malah dikirim jauh-jauh, melintasi laut ke satu desa kecil bernama Jembayan di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur? Ini bukan keputusan sembarangan. Ada perhitungan strategis yang serius di balik pemilihan lokasi ini. Dan begitu kamu ngerti alasannya, kamu bakal lihat proyek IKN dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke alasan lokasinya, saya mau kasih tahu dulu satu hal yang bikin cerita ini makin menarik. Meskipun rudal ini udah fisik nangkring di markas TNI AD, ternyata status kepemilikannya belum sepenuhnya milik TNI AD. Ada satu detail administratif yang bikin situasi ini jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Dan itu bakal kita bongkar di bagian akhir video ini. Oke, mari kita mulai dari dasar dulu. Nama resminya adalah ITBM 600, tapi lebih populer disebut KH-an. Ini adalah rudal balistik taktis pertama yang benar-benar dimiliki TNI Angkatan Darat, pertama dalam sejarah pertahanan darat Indonesia. Selama puluhan tahun, kita punya banyak alutsista mumpuni, tank, meriam, roket jarak pendek. Tapi rudal balistik itu kelas yang beda. Ini senjata presisi jarak jauh yang biasanya cuma dimiliki negara-negara dengan kapasitas industri pertahanan yang sudah matang. Yang bikin ini makin menarik, KAHN bukan produk dalam negeri. Senjata ini dibuat oleh Roketsan, perusahaan pertahanan asal Turki yang memang punya reputasi kuat di bidang rudal presisi. Dan ini bukan sistem baru yang didesain khusus buat Indonesia. KHAN adalah versi ekspor dari rudal Bora, hasil kontrak yang resmi ditandatangani Indonesia dan Turki di ajang Indo Defense Expo pada 2022. Jadi kalau kamu baru dengar soal rudal ini sekarang, sebenarnya prosesnya udah berjalan bertahun-tahun sebelum publik benar-benar tahu wujudnya. Menurut saya ini yang paling underrated dari keseluruhan cerita ini. Kita sering lihat berita soal alutsista baru, dan mikir itu keputusan dadakan atau reaksi terhadap sesuatu yang lagi panas. Padahal kenyataannya, pengadaan senjata sekelas rudal balistik itu prosesnya panjang banget. Negosiasi, kontrak, produksi, pengiriman bertahap. 4 tahun suci senyap, baru kelihatan hasilnya di depan mata publik lewat foto yang tersebar di media sosial. Sekarang, biar kamu kebayang seberapa serius senjata ini, mari kita bedah spesifikasinya satu-satu. Rudal ini punya berat sekitar 2.500 kg. Kalau kamu bandingin, itu kira-kira seberat satu mobil SUV ukuran menengah, tapi dalam bentuk yang jauh lebih ramping dan mematikan. Diameternya 610 mm. Jadi kalau kamu bayangin sebuah tabung, itu kira-kira segede drum minyak standar yang biasa kamu lihat di pom bensin atau proyek konstruksi. Sistem pemandunya menggabungkan 3 teknologi sekaligus, GPS, GLONASS, dan Inertial Guidance. Kenapa 3 sekaligus? Karena kombinasi ini bikin rudal tetap presisi, meskipun satu sistem terganggu. Semacam punya 3 peta sekaligus biar nggak nyasar walau salah satu sinyalnya diblok atau di jamming. Ini penting banget dalam skenario pertempuran modern, di mana gangguan sinyal elektronik jadi salah satu taktik umum buat mengacaukan sistem senjata musuh. Soal jangkauan, rudal ini diperkirakan bisa menembak sampai 280 km. Coba bayangin kamu tarik lingkaran radius segitu dari titik Kutai Kartanegara, itu udah mencakup area yang sangat luas di Kalimantan Timur, termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara yang lagi dibangun besar-besaran. Artinya, dari satu titik penempatan aja, cakupan perlindungannya udah cukup untuk mengamankan wilayah strategis dalam radius yang signifikan. Dan buat mengangkut monster seberat itu, mereka nggak pakai kendaraan sembarangan. Yang digunakan adalah truk Tatra 8x8 buatan Ceko. Kendaraan mobilitas tinggi yang memang dirancang khusus buat medan berat dan kondisi off-road ekstrem. Truk ini punya 8 roda penggerak, jadi bisa tetap jalan stabil di medan yang becek, berbukit, atau nggak rata. Kondisi yang sangat umum ditemui di banyak wilayah Kalimantan yang belum sepenuhnya terinfrastruktur. Kenapa mobilitas ini penting? Karena rudal balistik yang cuma bisa ditempatkan di satu titik statis, itu justru jadi target empuk. Begitu musuh tahu lokasi persisnya, mereka tinggal fokus menyerang titik itu. Tapi kalau sistemnya bisa dipindah-pindah dengan cepat pakai truk seperti ini, lokasi persisnya jadi jauh lebih susah dilacak dan diprediksi. Ini konsep yang di dunia militer sering disebut shoot and scoot, tembak. Lalu segera pindah sebelum lawan sempat membalas. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang saya gantung di hook tadi. Kenapa Kalimantan? Kenapa bukan Jawa yang lebih terpusat atau Sumatera yang lebih dekat ke jalur pelayaran internasional? Jawabannya berkaitan langsung sama doktrin pertahanan yang dianut Indonesia, yaitu sistem pertahanan pulau-pulau besar. Konsep ini intinya sederhana. Setiap pulau strategis di Indonesia harus punya kekuatan pertahanannya sendiri. Bukan cuma bergantung pada satu pusat kekuatan yang terkonsentrasi di satu tempat. Bayangin kalau semua kekuatan militer terpusat cuma di Jawa, begitu ada gangguan besar di sana.
seluruh sistem pertahanan nasional jadi rentan. Dengan menyebar kekuatan strategis ke pulau-pulau besar lain seperti Kalimantan, Indonesia membangun lapisan pertahanan yang lebih merata dan lebih sulit dilumpuhkan sekaligus. Tapi ada satu faktor lagi yang bikin Kalimantan jadi pilihan yang makin masuk akal. Keberadaan Ibu Kota Nusantara. IKN itu bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini investasi nasional dalam skala raksasa, sekaligus simbol besar dari arah pembangunan Indonesia ke depan. Wajar kalau pemerintah pengen kawasan sepenting, itu punya lapisan pertahanan ekstra. Apalagi mengingat IKN akan jadi pusat pemerintahan yang menyimpan begitu banyak fungsi vital negara. Coba kamu pikirin analoginya kayak gini. Kalau kamu baru aja bangun rumah baru yang jauh lebih mahal dan lebih penting dari rumah lama kamu, tentu kamu bakal pasang sistem keamanan yang lebih serius di situ kan? Nggak masuk akal kalau rumah barunya justru dibiarkan tanpa perlindungan tambahan, sementara semua sumber daya keamanan masih terkonsentrasi di rumah lama. Logika yang sama berlaku di sini. Kalimantan, khususnya area sekitar IKN, jadi prioritas baru yang butuh penguatan sistem pertahanan yang sepadan dengan nilai strategisnya. Sekarang, ini bagian yang menurut saya paling menarik buat direnungin. Kebanyakan orang begitu dengar kata rudal balistik, langsung mikir ini senjata ofensif, alat buat nyerang duluan. Tapi kalau kita lihat konteks penempatannya, fungsi utama KHA di Kalimantan ini justru lebih condong ke arah defensif. Coba bayangin analoginya kayak pagar listrik di sekitar properti yang berharga. Pagar listrik itu kelihatannya berbahaya, bisa nyetrum siapapun yang coba masuk sembarangan. Tapi fungsi utamanya bukan buat nyerang orang, melainkan buat mencegah orang macam-macam duluan. Efek jerah bukan agresi. Nah, penempatan rudal balistik jarak menengah kayak KHA ini kurang lebih fungsinya serupa. Bukan alat buat memulai konflik, tapi sinyal tegas bahwa wilayah ini punya kapasitas buat merespons kalau ada yang coba mengganggu. Ini yang bikin narasi soal rudal ini jadi lebih kompleks dari sekadar TNI punya mainan baru yang keren. Ada dimensi diplomatik dan psikologis di baliknya, semacam bahasa nonverbal antar negara yang bilang, kami serius soal menjaga wilayah strategis kami, jadi pikir dua kali sebelum mengganggu. Sekarang mari kita bahas siapa yang benar-benar pegang kendali operasional sehari-hari atas senjata ini. Rudal KHA ditempatkan di markas Batalion Artileri Medan, yang di lapangan dikenal sebagai Yonarmet 22 Kesumawira, berlokasi di Desa Jembayan, Kutai, Kartanegara. Dan yang penting untuk dicatat, ini bukan cuma pengiriman satu unit rudal doang, buat pajangan atau uji coba kecil-kecilan. Batch pertama yang datang itu setara dengan kekuatan satu batalion penuh, terdiri dari satu baterai markas dan 4 baterai operasional. Kalau kamu belum familiar dengan struktur militer, bayangin ini seperti satu kantor pusat yang mengordinasikan 4 unit operasional yang siap gerak secara bersamaan. Ini artinya penempatan rudal ini bukan simbol politik semata, tapi memang kekuatan tempur nyata yang sudah disiapkan buat beroperasi dalam skala penuh. Yang bikin makin serius, ini bukan pengiriman terakhir. Batch kedua dari pengadaan rudal balistik ini dilaporkan bakal menyusul tiba di tahun berikutnya. Artinya kekuatan ini bukan cuma statis di angka sekarang, tapi memang direncanakan buat terus bertambah seiring waktu. Kalau kamu kerja di lingkungan militer, coba bayangin skala logistiknya. Bukan cuma satu truk rudal yang harus dijaga dan dirawat, tapi seluruh ekosistem baterai tempur, gudang penyimpanan, jalur distribusi amunisi, sampai personel terlatih yang harus terus disiapkan buat mengoperasikan sistem sekompleks ini. Ini juga menjelaskan kenapa lokasi seperti Jembayan dipilih, bukan cuma soal jarak ke IKN, tapi juga soal kesiapan infrastruktur militer yang sudah ada di sana sebelumnya, sehingga penempatan sistem baru ini bisa lebih efisien dan terintegrasi dengan struktur komando yang sudah berjalan di bawah Kodam 6 Ula Warman. Sekarang, biar kamu punya gambaran lebih luas, penting buat paham kenapa kepemilikan rudal balistik ini jadi tonggak penting buat Indonesia secara keseluruhan. Selama ini, negara-negara yang punya sistem rudal balistik jarak menengah dengan presisi tinggi itu relatif terbatas jumlahnya. Biasanya negara-negara dengan kapasitas industri pertahanan yang sudah cukup matang, atau yang punya kerjasama strategis erat dengan produsen senjata besar dunia. Dengan resminya kepemilikan sistem KHAN ini, Indonesia bergerak masuk ke kategori itu. Ini bukan cuma soal gengsi militer, tapi juga soal daya tawar diplomatik dan strategis di kawasan. Punya kapasitas pertahanan yang mandiri dan kredibel itu memberi ruang negosiasi yang lebih kuat dalam hubungan internasional, terutama di kawasan yang secara geopolitik makin dinamis seperti Asia Tenggara. Dan menariknya, kerjasama dengan Turki lewat Roketsan ini juga menunjukkan arah baru dalam strategi pengadaan alutsista Indonesia. Nggak melulu bergantung pada satu atau dua negara pemasok tradisional, tapi mulai membuka kerjasama dengan berbagai produsen pertahanan dari negara lain yang punya teknologi kompetitif. Ini pola yang menurut saya cukup cerdas, karena diversifikasi, sumber alutsista juga mengurangi risiko ketergantungan berlebihan pada satu mitra saja. Oke,
Sekarang saatnya kita balik lagi ke pertanyaan yang saya gantung di awal tadi, soal status kepemilikan rudal ini yang belum sepenuhnya jelas. Ternyata, meskipun rudal KHN ini secara fisik sudah ada di markas TNI AD dan sudah dioperasikan oleh personelnya di lapangan, secara administratif sistem ini masih menjadi domain Kementerian Pertahanan karena belum diserah terimakan secara resmi kepada TNI Angkatan Darat. Jadi meskipun secara fisik dan operasional udah kelihatan seperti milik TNI AD sepenuhnya, secara hukum dan administratif, kepemilikan resminya masih dalam proses transisi dari Kemenhan. Ini penting buat dipahami, karena artinya cerita soal rudal ini sebenarnya bukan sesederhana Indonesia sekarang punya rudal balistik dan itu sudah final. Ada lapisan proses birokratis dan komando yang masih berjalan di belakang layar sebelum kepemilikan penuh benar-benar berpindah tangan secara resmi. Dan ini bukan hal yang aneh dalam dunia pengadaan alutsista. Proses serah terima resmi memang biasanya makan waktu, terutama untuk sistem sekompleks dan sesensitif rudal balistik yang butuh verifikasi teknis dan administratif berlapis-lapis. Jadi kalau kita reframe cerita ini secara keseluruhan, ini bukan cuma soal Indonesia punya senjata baru yang canggih. Ini soal bagaimana negara ini pelan-pelan membangun fondasi kekuatan pertahanan mandiri, sambil tetap menata dengan hati-hati siapa yang punya wewenang penuh atas senjata sebesar dan sesensitif itu. Prosesnya nggak instan, dan justru transisi yang belum sepenuhnya rampung inilah yang bikin situasinya lebih menarik buat terus dipantau ke depannya. Begitu serah terima resmi benar-benar terjadi, kemungkinan besar kita bakal lihat lebih banyak detail terbuka soal kemampuan penuh sistem ini. Dan mungkin juga soal rencana penempatan lanjutan di titik-titik strategis lain di Indonesia. Nah, kalau kamu penasaran gimana kelanjutan proses serah terima resmi ini dari Kemenhan ke TNI AD, atau pengen tahu lebih detail soal batch kedua rudal KHN yang katanya bakal tiba tahun depan, saya bakal terus pantau dan follow up topik ini begitu ada perkembangan baru yang bisa diverifikasi. Subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pas update itu keluar duluan di channel ini. Dan satu lagi, saya penasaran sama pendapat kamu. Menurut kamu, penempatan rudal balistik di dekat IKN ini langkah strategis yang tepat atau justru berisiko menarik perhatian yang nggak perlu ke kawasan yang masih dalam tahap pembangunan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya bakal baca dan balas satu-satu.